tepi pasar Klewer. Di antara teriakan penjual kain dan gemuruh gerobak dorong, berdiri sebuah angkringan kecil yang selalu ramai sampai larut. Orang-orang Solonese mengenalnya sebagai angkringan Pak Suryo. Bangku-bangku kayu, spanduk lusuh bertuliskan menu seadanya, dan lampu minyak yang selalu diganti setiap malam. Dari jauh, bau kopi kental dan nasi kucing mengundang. Dari dekat, ada sesuatu yang membuat tubuh orang agak menegang, seperti angin dingin yang lewat di balik kepulan asap. Pak Suryo dulu penjual keliling. Ia berkeliling kampung menjajakan dagangan kecil, menabung sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mendapat pinjaman dari kerabat dan membuka warung di trotoar dekat pasar. Dalam waktu singkat, angkringannya menjadi tempat favorit tukang parkir, buruh pasar, dan mahasiswa yang ingin nongkrong murah. Sampai pagi, ada rasa hangat dan akrab di situ, sampai beberapa gosip mulai beredar. Gosip itu dimulai dari yang kecil, pelanggan yang tampak bersinar sial, bunyi langkah aneh di pukul 3 pagi, ayam yang mati mendadak di dekat dapur, lalu berkembang. Beberapa orang yang makan late night di angkringan tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi yang datang secepat petir. Tentu saja, orang-orang pasar punya mulut. Mungkin makanannya basi, cata sabajian, atau mungkin cuman kebetulan cata yung lain. Tapi di antara penjual sayur, ada bisik-bisik lain. Kata-kata yang ditutup-tutupi jadi candaan, setengah serius tentang danyang pasar. Di Solo, banyak pasar tua yang dipercaya punya penunggu. Mereka menyebutnya danyang, makhluk halus yang menjaga kawasan, kadang memberi berkah, kadang menuntut balas. Cerita-cerita itu sudah lama hidup di balik tenda dan gerai, diwariskan dari penjual ke penjual sambil menimbang tomat atau menghitung kembalian. Danyang itu bukan semacam setan acak. Ia punya syarat. Ada adat lama. Jika manusia menawar keberuntungan dengan harga, pasar akan menerima. Tapi harga itu sering tidak seimbang. Orang-orang yang paham menghindari membicarakan itu di sembarang telinga. Di angkringan Pak Suryo, sesajen selalu diletakkan diam-diam. Tidak diumumkan, tidak dibahas. Cukup tampak di bawah meja ketika malam sudah sunyi. Arif, mahasiswa jurusan antropologi di Universitas 11 Maret, pertama kali datang ke angkringan itu karena harga makanannya yang murah dan karena suasana tempat yang pas untuk mengerjakan tugas sambil mendengar cerita-cerita lokal. Arif suka mendengar. Ia suka menyusun pola dari mitos-mitos yang orang bilang sambil menyesap kopi. Ia bukan anak kampung pasar, tapi tumbuh di Solo. Ia tahu hormat pada yang lama, tapi juga penasaran melihat mana yang memang ritual dan mana yang sekadar takhayul. Malam itu, angkringan dipenuhi orang-orang lelah. Lampu minyak memantul di pansi-pensi. Suara cangkir beradu, suara tawa pelan. Pak Suryo berada di belakang, sibuk menyajikan. Wajahnya selalu tenang, seperti orang yang sudah tahu cara menenangkan kerumunan. Di bawah salah satu meja panjang yang biasanya diduduki sekelompok tukang ojek ada sesuatu yang selalu membuat Arif menarik napas dalam-dalam. Sesajen kecil berupa piring kecil berisi bunga, sedikit beras, dan potongan kecil daging ayam yang terlihat setengah kering. Sesajen itu disembunyikan di balik kain lap. Hanya terlihat sedikit saat lampu minyak bergoyang. Orang sini memang percaya, kata seorang ibu penjual tempe pada Arif suatu malam. Supaya dagangan laris, Pak Suryo taruh itu. Dulu-dulu, pasar juga gitu, ada aturannya. Tapi ya, kalau terlalu sering, orang jadi aneh. Ada yang dapat untung besar, ada yang dapat penyakit. Arif mencetot secara literal di buku catatannya. Ia menanyakan detailnya. Sejak kapan, siapa yang memberi, dan apa yang dimaksud dengan terlalu sering. Ibu itu mengangkat bahu. Kalau mau tahu lebih, tanya saja anak muda yang biasa bantu-bantu di dapur. Dia sering begadang. Anak muda itu bernama Tony. Ia bekerja paruh waktu di angkringan. Pulang kuliah jam terlalu malam untuk pulang ke kos. Lalu membantu cuci piring, masak, dan membakar sate. Tony tidak banyak bicara, tetapi matanya tajam melihat orang. Ketika Arif bertanya ringan tentang tempat kecil di belakang dapur, yang selalu tampak lembab, Tony menanduk, melakukan apa yang terlihat seperti pilihan untuk tidak menjawab. Malam berikutnya, rasa ingin tahu
Arif tak bisa ditahan. Setelah angkringan mulai sepi dan lampu-lampu pasar satu persatu padam, ia duduk menunggu, memerhatikan pergerakan, bau asap, bau minyak, dan suara angin dari arah pasar, menggabungkan diri jadi semacam lullaby kasar. Ketika yang terakhir pelanggan pergi, Tony mulai menatap Panji. Arif mengikuti dari belakang, pura-pura mengambil rokok yang tidak pernah ia hisap. Langkah mereka membawa ke samping, ke area sempit antara dapur dan tembok pasar. Di sana, tersembunyi oleh bayangan, ada sebuah lubang kecil, bukan sumur besar, tetapi semacam cekungan yang dindingnya berupa batu tua yang tersusun acak. Di bagian atas cekungan, ada sekuntum kain merah kusam yang terlihat seperti telah dibasahi berkali-kali. Di sisi lainnya, ada bekas tetesan, bukan air jernih, lebih kental dan mengkilap di bawah cahaya senter Tony, bekas seperti tinta kecoklatan yang mengering. Arif menelan ludah. "Tadi malam juga ada?" kata Tony pelan. Suaranya nyaris berbisik. "Kadang ada yang bawa ayam, kita cuma disuruh ngetetesin sedikit di sini, biar dagangan laris." Arif merasakan sesuatu seperti tekanan di dada. "Kenapa harus darah?" tanyanya. Suaranya tegas, lebih karena tak ingin terdengar panik. Tony memandang ke sekeliling, lalu menjawab singkat, "Tradisi, kata orang tua pasar dan yang suka, tapi kadang-kadang gak nunggu, ada yang sakit." Arif mengangkat senter lebih dekat, melihat bekas tetesan itu. Ia tidak pernah membayangkan darah seperti itu di balik dapur angkringan yang hangat. Darah yang mengingatkan bahwa ada transaksi yang bukan hanya antara uang dan nasi. Ada sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lebih dalam. Di saat itu, dari balik tembok, terdengar suara kecil. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang yang jelas. Sebuah bisik-bisik berulang-ulang, seperti melantunkan nama yang tak dikenali. Terdengar samar, namun jelas cukup untuk membuat rambut di leher Arif berdiri. Tony menutup mulutnya dengan telapak tangan, matanya kosong. "Mari pulang," Tony menggumam. "Nanti kita bahas lagi besok." Arif berbelik, tetapi kepalanya terasa berat. Di benaknya muncul bayangan. Meja panjang dengan sesajen di bawahnya, pelanggan yang kekenyangan, kemudian demam, serta mata kecil anak yang tak bisa tidur. Ia merasa ada garis halus antara biasa dan luar biasa yang mulai robek sebelum pergi. Arif menoleh sekali lagi ke arah cekungan itu. Di sana, sesuatu yang hangus terlihat, sebatang arang kecil, seperti sisa dari api yang pernah membakar upakara. Arang itu berkilau samar, padahal tak ada nyala. Arif merasakan hawa aneh, seperti ada yang menatap dari bawah tanah. Malam itu, ia tidur di kos dengan pikiran tak henti berputar. Ia membayangkan wajah Pak Suryo yang ramah, tumpukan piring, kantong beras, dan suara-suara pasar yang tak pernah mengenal henti. Di tengah malam, ia terbangun karena mendengar sesuatu seperti desir. Ia mengira itu angin. Lalu ia merasakan panas di telapak tangan, seperti ada bara yang tak terlihat. Ia meraba tubuhnya. Di pergelangan, ada bekas merah tipis, seperti ujung kuku yang menggores. Arif menatap jendela yang gelap, napasnya cepat. Mungkin hanya mimpi, pikirnya. Namanya juga banyak begadang. Namun di dalam kantongnya, di antara buku tulis dan ballpoint, ada sepotong kecil arang hitam yang tak ia ingat membawa pulang pada pagi yang kelam itu. Berita kecil beredar di pasar. Angkringan Pak Suryo tetap buka seperti biasa. Tetapi pada beberapa malam berikutnya, orang-orang yang pulang lewat jalan sempit melihat sesuatu aneh. Nyala arang di area kecil di samping angkringan yang tiba-tiba menyala sendiri ketika bulan belum tinggi. Aroma kopi masih ada, tetapi ada pula sesuatu yang lain, bau besi dan sesuatu yang hangus. Arif tidak tahu pasti apa yang akan dilakukannya. Ia datang dengan rasa ingin tahu ilmiah, dengan catatan dan pertanyaan. Tapi malam itu memberitahu bahwa ada batas yang lebih tebal daripada buku. Di pasar, di balik tawa dan tawar-menawar, ada perjanjian lama yang berjalan dalam bisu. Dan di sana, di bawah meja kayu angkringan, sebuah sesajen kecil terus menunggu. Bunga yang layu, beras yang menumpuk, dan arang yang kadang merona seolah menunggu pemiliknya meminta lagi. Pagi di pasar Klewer
selalu dimulai lebih cepat dari matahari. Saat kabut masih menggantung di atas genteng, sudah terdengar suara seretan keranjang dan langkah-langkah tergesa dari pedagang sayur yang menata dagangan. Namun pagi itu, suasananya agak lain. Beberapa pedagang saling berbisik, membicarakan sesuatu yang belum jelas bentuknya. Ada yang bilang, ada suara aneh semalam dari arah angkringan Pak Suryo, seperti orang merintih, tapi tidak jelas dari siapa. Arif datang ke pasar dengan kantung mata tebal. Ia tidak bisa tidur semalam. Goresan di tangannya masih terasa perih, seperti digaruk dari dalam kulit. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin alergi, mungkin efek sugesti karena terlalu banyak mendengar cerita mistis. Namun, ketika ia sampai di depan angkringan, logikanya mulai rontok pelan-pelan. Asap dari tungku kayu bakar pagi itu lebih hitam dari biasanya. Bau daging yang dipanggang menyeruak, tapi di antara wangi itu ada sesuatu yang asing, seperti bau besi panas yang baru keluar dari api. Pak Suryo tersenyum saat melihat Arif datang. Senyum yang biasanya terasa ramah, kini tampak terlalu. Wah, Mas Arif, pagi-pagi sudah nongol. Mau sarapan? Katanya sambil menepuk meja panjang. Arif menatap sesajen kecil di bawah meja itu. Semalam ia masih melihatnya setengah kering, tapi kini piringnya kosong. Hanya tersisa bunga melati yang tampak layu dan bercampur abu halus. Pak, sesajennya kok hilang wae? Tanyanya pelan, berusaha menjaga nada suaranya agar terdengar sopan. Pak Suryo berhenti sejenak. Oh, dibuang anak-anak pasar. Katanya bikin geliat tikus datang. Gak apa-apa, cuma ritual kecil biar tempat ini adem. Jawabannya terdengar ringan, tapi matanya tidak benar-benar menatap Arif, seolah sedang berbicara dengan udara di sampingnya. Arif tersenyum tipis, mencoba menutup rasa curiga. Ia duduk dan memesan kopi hitam, tapi tangannya masih gatal. Ia menatap ke arah dapur di belakang, tempat ia dan Tony menemukan sumur kecil itu. Dari celah bambu dinding, tampak seperti ada bayangan bergerak. Bayangan itu bukan milik orang, terlalu rendah dan terlalu cepat. Sore harinya, Arif kembali ke pasar dengan niat yang lebih serius. Ia ingin tahu, sebetulnya apa yang dilakukan Pak Suryo setiap malam. Ia sempat berbicara dengan penjaga parkir bernama Manto, pria tua yang sudah jaga di sana sejak pasar dibangun kembali tahun 90-an. Pak Suryo itu dulunya gak punya apa-apa, Mas. Pernah jualan es lilin, pernah jadi kuli panggul, tapi sejak angkringannya buka di sini, rezekinya kayak gak habis-habis. Dengar-dengar, dia pernah tidur di pasar lama selama 7 malam. Katanya dapat petunjuk dari Danyang. Arif menelan ludah. Petunjuk seperti apa? Manto menatapnya lekat-lekat. Nggak tahu pasti. Tapi setelah itu, setiap malam Jumat selalu ada ayam disembelih. Bukan buat makan, buat yang jaga pasar ini. Malam itu, Arif tidak bisa menahan diri lagi. Ia menunggu sampai pasar benar-benar sepi, ketika satu persatu lampu kios dipadamkan, dan langkah terakhir pedagang menjauh. Ia duduk di pojokan dekat tumpukan karung, menatap angkringan yang kini sepi. Dari dalam, samar-samar terlihat Pak Suryo sedang menyiapkan sesuatu. Ia memadamkan lampu minyak, lalu menyalakan lilin kecil. Arif merendak. Jantungnya berdebar keras. Dari tempatnya, ia bisa melihat Pak Suryo berjalan menuju dapur belakang dengan sebuah mangkuk besar berisi sesuatu yang gelap. Lalu terdengar suara krot, krot, seperti cairan kental yang diteteskan ke tanah. Disusul suara lirih seperti doa dalam bahasa Jawa kuno. Tapi nadanya tidak seperti doa orang biasa, terlalu berat, terlalu pelan, seperti bisikan yang menyeret udara. Sing nyimpen, sing nyangga pasar iki, aja nganti ilang laku, aja nganti sepi pangan. Arif menutup mulutnya agar tak bersuara. Tapi tiba-tiba, lilin di tangan Pak Suryo padam, dan seketika ruangan menjadi gelap total. Dari dalam kegelapan itu, terdengar bunyi sesuatu yang bergerak cepat di lantai dapur, seperti cakar yang menggesek tanah. Lalu muncul suara lain dalam, serak, dan berat, bukan suara manusia, tapi seperti bisikan dari dalam tanah. Ana sing delok, Arif. Suara itu jelas terdengar di telinganya, walau jarak mereka cukup jauh. Iya, Injen Larry. Tapi kakinya terasa berat. Di dalam kegelapan itu, tampak sekelebat bayangan hitam,
tapi matanya merah menyala seperti bara api kecil. Bayangan itu menatap ke arah Arif. Meski ia bersembunyi di balik tumpukan karung, Pak Suryo tiba-tiba menengadah, seolah mendengar sesuatu. "Tenang Kang, cuma bocah penasaran," katanya pelan ke arah sumur belakang. Enggak apa-apa, aku tanggung." Setelah itu, suara itu berhenti, hening, hanya suara tetesan air dari genteng yang bocor. Arif menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur. Ia berlari secepat yang bisa, tak peduli bayangan apapun di belakangnya. Tapi saat keluar dari gang pasar, dari kejauhan, ia sempat melihat satu hal yang membuat darahnya beku. Dari celah bambu dapur, muncul cahaya merah seperti bara. Malam itu, Arif sampai di kos dengan napas terengah. Ia mencoba menulis apa yang dilihatnya. Tapi lampu kamar tiba-tiba berkedip. Dari kaca jendela, ia melihat pantulan sesuatu berdiri di belakangnya. Hitam, dengan mata merah, dan tangan panjang penuh cakar. Ia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya bau amis dan abu halus di meja belajarnya. Beberapa hari kemudian, Tony datang ke kampus mencarinya. Wajahnya pucat. "Mas Arif, Pak Suryo nyariin kamu," katanya gemetar. "Katanya kamu ngambil sesuatu dari sumur belakang." "Benar Mas." Arif ngambil. "Aku nggak ngambil apa-apa." Tony katanya, dan marah. Katanya bara dari sumur nggak padam semalam suntuk. Malam itu, Arif bermimpi buruk. Ia berdiri di depan angkringan, tapi pasar sepi. Semua lapak kosong, kain terpal beterbangan, dan meja angkringan penuh arang yang menyala sendiri. Di bawah meja, sesajen kembali terisi, tapi bukan bunga. Isinya potongan kecil daging mentah dan darah yang masih segar. Dari sumur belakang, keluar suara berat yang sama. "Ana singnyek seni, kudu balik. Kudu balik." Arif terbangun dengan keringat dingin. Di lantai kamarnya, tepat di bawah meja, ada bekas jejak arang membentuk lingkaran kecil. Bara-bara kecil masih hidup, menyala sendiri tanpa sumber api, dan di luar, dari arah pasar, terdengar sayap-sayap suara angin, membawa bisikan, dan yang ora senang disawang. "Pagi, kabar beredar. Pak Suryo menutup angkringannya mendadak. Katanya karena ada yang salah dengan arang." Tapi malam-malam berikutnya, penduduk sekitar sering melihat cahaya merah kecil dari dapur bekas angkringan itu. Bara yang menyala sendiri, dan setiap kali angin lewat, terdengar suara samar seperti orang memanggil nama Arif dari kejauhan. Pelan, tapi terus-menerus. "Mas Arif, Bali." Sejak angkringan Pak Suryo ditutup, suasana di sekitar pasar Klewer berubah. Malam-malam jadi lebih sunyi dari biasanya. Dulu, tawa para pembeli dan suara panci beradu dengan sendok jadi musik rutin di sana. Sekarang, hanya suara gesekan spanduk lusuh dan langkah tikus yang berkeliaran di atap kios. Beberapa orang masih lewat di depan angkringan itu, tapi tidak ada yang berani menatap lama-lama. Bahkan, para tukang parkir memilih memindahkan posisi ke sisi lain pasar. Mereka bilang, setiap tengah malam dari dalam dapur bekas angkringan itu muncul cahaya merah seperti bara api. Padahal tidak ada orang di dalam. "Kayak nyala rokok, tapi banyak," kata salah satu dari mereka. "Kadang kayak mata." Arif berusaha melupakan semuanya. Ia berhenti datang ke pasar selama beberapa hari, mencoba kembali fokus ke kuliahnya. Tapi setiap malam, mimpi yang sama datang berulang-ulang. Ia berdiri di depan sumur kecil, di belakang dapur, menatap arang menyala, dan dari dalam sumur muncul tangan hitam yang menjulur pelan ke arahnya. Tangan itu panjang, dingin, dan ketika menyentuhnya, kulit Arif langsung terasa terbakar. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin dan luka kecil di tubuhnya, seperti cakaran halus. Suatu sore, Tony datang lagi ke kos Arif. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Matanya cekung, seperti orang kurang tidur berhari-hari. "Mas Arif," suaranya parau. "Aku mimpi aneh Mas. Di mimpi itu, Pak Suryo manggil aku dari belakang pasar. Dia bilang, danyangnya belum tenang." Arif mengerutkan kening. "Kamu masih bantu-bantu di sana?" Tony menggeleng. "Angkringannya udah ditutup, tapi tiap malam aku dengar suara piring jatuh dari arah dapur. Aku samperin, tapi nggak ada siapa-siapa.
Cuma sisa arang yang masih panas di lantai, padahal udah seminggu gak ada yang masak. Malam itu, Arif dan Tony akhirnya sepakat untuk kembali ke angkringan itu. Bukan karena berani, tapi karena rasa penasaran yang makin menekan dada. Mereka membawa senter dan air garam, sekadar jaga-jaga, kata Tony. Seperti yang biasa dilakukan orang tua kalau mau lewat tempat angker saat mereka tiba di lokasi. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Pasar sudah gelap total. Hanya beberapa kios yang masih menyisakan lampu redup dari dalam. Di depan angkringan, meja dan kursi masih seperti dulu, tapi kini berdebu. Bau anyir samar-samar tercium dari arah dapur. "Mas, kamu nyium gak?" tanya Tony lirih. Arif mengangguk. "Tahu basi, kayak darah." Mereka melangkah masuk pelan-pelan. Lantai kayu berderit di bawah kaki, dan di dinding bambu ada bekas jelaga menghitam. Ketika mereka sampai di dapur, senter Tony tiba-tiba berkedip. Sekilas, mereka melihat sesuatu di lantai. Lingkaran dari abu arang yang rapi sekali, seolah baru saja dibuat. Di tengah lingkaran itu, ada piring kecil berisi bunga melati dan potongan daging ayam yang masih segar. Seperti sesajen yang baru diletakkan. Arif menelan ludah. "Siapa yang masih kesini?" Belum sempat Tony menjawab, terdengar suara gemeretak dari sumur kecil di pojokan dapur. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang basah sedang mengaduk air dari dalam. Perlahan, dari dalam sumur, muncul bau amis yang sangat kuat. Menusuk hidung hingga membuat mereka hampir muntah. Tony mundur beberapa langkah. "Mas, jangan deket-deket on ini." Namun Arif, entah karena dorongan rasa ingin tahu, atau karena sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan, justru melangkah mendekat. Ia menyorotkan senter ke arah sumur itu, dan di sanalah ia melihatnya. Dari dalam kegelapan, muncul dua mata kecil berwarna merah menyala, seperti bara api di dalam air. Mata itu bergerak perlahan, naik ke permukaan, menatap langsung ke arah Arif. Air di sumur bergolak pelan, lalu terdengar suara berat, seperti seseorang berbicara dengan napas berlapis. "Sing nyawanya nyawang, kudu ganti cahaya." Arif terpak. Kata-kata itu bergetar di telinganya, dan di dalam dadanya sekaligus. Tony menjerit, menarik tangan Arif, memaksanya mundur. Begitu mereka berlari keluar, senter mereka padam total. Di belakang, terdengar suara piring pecah, dan bunyi seperti kayu terbakar. Ketika mereka menoleh, seluruh dapur kini diterangi cahaya merah menyala dari dalam sumur. "Lari mas!" teriak Tony. Mereka berlari keluar gang pasar, menembus jalan sempit, menuju jalan besar. Begitu sampai di ujung gang, Arif menoleh sekali lagi dan melihat bayangan tinggi berdiri di depan angkringan. Sosok itu tidak jelas bentuknya, hanya siluet hitam panjang dengan kepala seperti menunduk. Tapi di dadanya terlihat jelas cahaya bara merah yang berdenyut seperti jantung yang terbakar. Malam itu mereka tidak tidur. Tony terus menangis ketakutan, sementara Arif hanya duduk diam, menatap luka bakar kecil di pergelangan tangannya. Luka itu berbentuk lingkaran kecil, seperti bekas bara yang menempel di kulit. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat di pasar. Para pedagang menemukan bekas kaki ayam berdarah di sekitar angkringan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi bekas itu membentuk jejak melingkar mengitari sumur. Yang lebih aneh lagi, arang di dapur itu masih menyala, padahal tidak ada bahan bakar. Petugas kebersihan yang mencoba memadamkannya bilang, air pun gak mempan. Bara itu kayak hidup. Arif mencoba melapor ke pihak kampus, berharap ada penelitian atau pembuktian ilmiah. Tapi setiap kali ia membuka mulut untuk menceritakan kejadian itu, lidahnya terasa berat, seperti ada yang menekan tenggorokannya. Malamnya, ia bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Dalam mimpinya, ia duduk di kursi kayu angkringan. Di depannya, Pak Suryo sedang menatapnya dengan wajah tenang. "Mas, Arif, kamu udah lihat lebih dari yang boleh," kata Pak Suryo pelan. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi di sumur itu?" tanya Arif, mencoba berani. Pak Suryo tersenyum tipis, matanya berkilat merah samar. "Bukan sumur, it's melut pasap." Dan yangnya lapar lagi. Arif terbangun dengan teriakan keras. Dari bawah tempat tidurnya, muncul asap tipis berbau arang. Ia menyingkap selimut dan melihat abu hitam membentuk pola melingkar. Sama seperti di dapur angkringan malam itu,
Ia tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Tapi satu hal pasti, setiap malam sejak itu, bara kecil muncul di kamarnya, menyala tanpa sebab dan tidak pernah padam. Dan dari arah pasar Klewer, suara berbisik terus terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Singwis, delok kudu dadi, bagian Saka, pasar Iki. Malam-malam di Solo tak pernah benar-benar gelap lagi, karena selalu ada cahaya merah kecil yang menunggu di kejauhan, seperti arang yang menanti untuk hidup kembali. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu, tapi Arif tidak lagi merasa hidup seperti sebelumnya. Ia masih ke kampus, masih bertemu teman-teman, tapi pikirannya seperti tersangkut di antara dua dunia. Dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Dunia yang menunggu di balik pasar Klewer. Luka di tangannya tidak juga sembuh. Setiap malam terasa perih, seolah ada bara kecil di bawah kulit yang lebih menakutkan. Setiap kali ia melewati area pasar, meskipun hanya dari kejauhan, kepalanya berdenyut hebat. Ia mendengar bisikan samar yang memanggil namanya dari antara kios yang tertutup. Kadang terdengar seperti suara Pak Suryo, kadang seperti banyak orang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tidak sepenuhnya manusiawi. Suatu malam, Arif memutuskan untuk menulis semua yang ia alami. Ia menulis dari awal. Pertemuannya dengan Pak Suryo, sumur di belakang dapur, arang yang tak padam, dan sosok bermata merah yang muncul di kegelapan. Tapi begitu ia menulis kata Danyang Pasar, lampu kamarnya berkedip, lalu padam, layar laptopnya ikut mati. Saat mencoba menyalakan lilin, ia melihat sesuatu bergerak di pojok kamar. Sekelebat bayangan hitam yang menempel di dinding, merayap perlahan seperti kabut. Bayangan itu berhenti tepat di atas meja belajarnya, lalu membentuk siluet samar. 2 titik merah muncul di tengahnya, dan suara berat itu kembali terdengar. Kowe durung metu saka pasar iki. Kau belum keluar dari pasar ini. Arif terjatuh dari kursinya. Ia ingin berlari, tapi seluruh tubuhnya kaku. Bayangan itu makin menebal, berubah seperti seseorang yang tubuhnya terbentuk dari asap. Ia merasakan panas menjalar dari lantai, dan ketika menatap ke bawah, bara kecil mulai muncul satu persatu, menyusun pola melingkar di sekelilingnya. Arif berteriak, dan tiba-tiba semuanya gelap. Ia terbangun di tempat yang asing. Udara dingin, tapi bukan dingin kamar. Ia menatap sekeliling. Ia berada di tengah pasar Klewer, tapi bukan pasar yang biasa ia kenal. Semua kios kosong, kain-kain lusuh menggantung di udara seperti tirai hitam. Bau daging mentah dan arang terbakar memenuhi hidungnya. Di kejauhan, lampu-lampu kecil berwarna merah berkelap-kelip, seperti lilin yang menyala di setiap sudut. Di tengah pasar, berdiri angkringan Pak Suryo, tapi kali ini tampak berbeda. Kayu-kayunya gosong, atapnya bolong, namun di atas meja masih tersusun rapi piring-piring berisi bunga, nasi kucing, dan darah ayam segar yang masih menetes ke tanah. Pak Suryo duduk di bangku panjang, menunduk, seolah sedang menunggu seseorang. Pak, suara Arif gemetar. Ini di mana? Pak Suryo mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat seperti abu, matanya merah menyala. Tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Hanya saja terlalu lebar, tidak wajar. Mas Arif, katanya dengan nada tenang. Akhirnya datang juga. Danyang Pasar sudah lama menunggu. Arif mundur beberapa langkah, tapi tanah di bawahnya terasa seperti arang panas. Saya nggak mau ikut campur, Pak. Saya cuma mau ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo berdiri perlahan. Suaranya kini berubah lebih berat, seperti 2 orang berbicara bersamaan. Tidak semua orang bisa melihat pasar ini, Mas. Yang bisa melihat berarti sudah dipanggil. Tiba-tiba dari balik kios-kios kosong muncul suara gemerisik. Satu persatu, bayangan seperti manusia, tapi tubuhnya hitam berasap, bermunculan. Mereka berjalan pelan, membawa bara di tangan, dan mengelilingi Arif. Dari arah sumur di belakang dapur, terdengar suara mendidih, air yang bergolak, disusul oleh suara berat yang sama seperti yang ia dengar waktu itu. Singwis, nyawang kudu nyaji. Singwis, nyaji, kudu dadi. Yang sudah melihat harus memberi, yang sudah memberi harus menjadi. Arif menatap Pak Suryo, tubuhnya gemetar. Jadi,
Jadi Bapak sudah jadi bagian dari mereka? Pak Suryo tersenyum lemah. Danyang itu bukan jahat, Mas. Ia cuma menuntut keseimbangan. Aku minta rejeki dan aku kasih gantinya. Tapi kamu sudah lihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sekarang dia mintamu jadi bagian dari pasar. Bara di tangan para bayangan itu makin besar. Panasnya membakar kulit Arif. Meski mereka belum menyentuhnya, ia mencoba berlari. Tapi semua jalan keluar tertutup tirai kain pasar yang berubah seperti dinding hitam. Dari bawah, tanah mulai merekah, mengeluarkan asap merah. Lalu tiba-tiba di antara semua bayangan itu muncul Tony. Wajahnya ketakutan, tapi nyata. Mas Arif, lari! Jangan dengerin dia, teriak Arif terkejut. Tony, gimana? Kamu bisa di sini? Tony menarik tangannya. Enggak tahu, Mas. Aku juga mimpi aneh. Terus tiba-tiba di sini, mereka berdua berlari ke arah berlawanan, menembus tirai kain yang terasa seperti kabut panas. Suara tawa berat bergema di belakang mereka, diikuti langkah-langkah banyak kaki, bukan kaki manusia. Di ujung gang pasar, mereka menemukan pintu kayu kecil yang setengah terbuka. Dari balik celah, tampak cahaya terang seperti matahari. Arif dan Tony berlari ke sana. Tapi baru saja sampai di ambang pintu, tangan besar hitam mencengkeram kaki Arif dan menariknya ke belakang. Tony menjerit, mencoba menariknya, tapi tangan itu kuat sekali. Dari bawah, mata merah itu muncul lagi. Kali ini sangat dekat. Dadi panganan pasar iki. Jadilah santapan pasar ini. Arif dan semua cahaya padam. Ia terbangun keesokan paginya, di kasurnya sendiri, basah oleh keringat. Ia memeriksa sekeliling. Kamar masih sama. Tidak ada bara, tidak ada arang, tapi di pergelangan kakinya ada bekas hitam melingkar seperti jari besar yang menekan keras. Ia menatap luka itu lama, lalu membuka jendela. Dari luar terdengar bunyi yang tidak asing. Bunyi piring, sendok, dan orang-orang mengobrol pelan. Ia menatap ke arah pasar. Di sana, angkringan Pak Suryo buka lagi. Ada tenda baru, spanduk baru bertuliskan angkringan Danyang Klewer. Buka lagi, dengan gambar bara merah kecil di sudutnya. Di balik gerobak, tampak sosok pria berkaus abu-abu sedang melayani pembeli. Dari jauh, Arif tahu itu bukan Pak Suryo. Tapi anehnya, gerak-geriknya persis sama. Dan di antara tawa pengunjung yang ramai, Arif mendengar suara itu lagi. Berbisik lembut di telinganya, meski jaraknya jauh, sing wis mlebu pasar. Ora bakal metu maneh, yang sudah masuk pasar tak akan pernah keluar lagi. Angin pasar sore itu membawa aroma kopi, arang dan darah ayam segar yang baru menetes. Bara angkringan menyala terang, seperti mata yang menatap setiap orang yang lewat, menunggu siapa yang akan jadi bagian berikutnya dari pasar yang hidup. Malam itu, angin Solo berembus aneh, tidak sekadar dingin, tapi membawa aroma amis seperti darah yang belum kering. Pasar yang biasanya riuh di siang hari, kini sunyi seperti kuburan. Lampu-lampu jalan berkedip, sesekali padam, seolah menolak untuk menerangi tempat itu. Arif berdiri di depan angkringan milik Pak Sastro. Angkringan itu tampak biasa saja dari luar, gerobak kayu, bangku panjang, dan aroma arang yang samar. Tapi entah kenapa malam itu, bayangan di dindingnya bergerak jarak sendiri. Seperti ada yang duduk di sana, padahal tidak ada siapapun. Sejak malam dirinya melihat darah. Ayam menetes ke dalam sumur di belakang dapur. Arif tidak tenang. Mimpi buruk datang setiap malam. Kadang ia melihat wajah hitam tanpa mata, memanggil dari bawah tanah. Kadang ia terbangun dengan luka seperti cakaran di punggungnya. Namun malam ini, ia sudah tidak tahan. Ia ingin membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Dengan langkah pelan, Arif menyelinap ke belakang angkringan. Pagar kayu reot yang memisahkan dapur dari jalan kecil itu, ia buka perlahan. Di baliknya, bau anyir menusuk hidung. Lampu dapur masih menyala, padahal warung sudah tutup sejak jam 10 malam. Ia mengintip dari celah papan. Pak Sastro berdiri di dekat sumur kecil itu. Tangan kanannya menggenggam ayam hitam. Sementara di depannya ada mangkuk tanah liat, berisi kembang 7 rupa, dan koin kuno. Arif menahan napas. Tubuh Nia Koku Pak Sastro berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang
yang tak terlihat. Indora, kawula sampun nyiapke. Mugi rejeki tansah ngrembaka. Begitu ayam itu disembelih, darahnya menetes ke dalam sumur. Tapi yang membuat Arif hampir menjerit adalah ketika suara dari dalam sumur membalas. Suara itu berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Wiswayahe, siji bakal dijupuk, siji kudu tumbas. Pak Sastro menunduk, tubuhnya bergetar, dan ia hanya menjawab lirih, inggih, kulo manghertos. Arif mundur pelan, tapi tanpa sengaja ia menginjak pecahan kaca. Krek, Pak Sastro menoleh cepat, matanya merah menyala. Sapa kui? Hei, Arif! Langsung lari, nafasnya memburu, kakinya nyaris terpeleset tanah basah. Ia menyeberang gang, menabrak gerobak kosong, lalu bersembunyi di balik kios yang sudah tutup. Dari keyohan, ia melihat Pak Sastro berdiri di depan sumur dengan wajah marah, tapi yang lebih mengerikan adalah bayangan di belakangnya. Sebuah sosok tinggi hitam, kepalanya seperti ditutupi kain putih lusuh, tanpa wajah, tangannya panjang, jari-jarinya seperti akar pohon. Sosok itu berdiri diam di belakang Pak Sastro, menatap ke arah tempat Arif bersembunyi. Arif menahan napas sampai dadanya terasa mau pecah. Saat ia mengalihkan pandangan sebentar, sosok itu sudah hilang. Tapi dari kejauhan terdengar suara berbisik, bukan dari arah dapur, melainkan dari dalam sumur itu sendiri. Wiswaye, koweseng. Selanjutnya, keesokan paginya, Arif datang ke kampus dengan mata sembab dan tubuh lemas. Ia tidak tidur semalaman. Temannya, Fajar, heran melihat kondisinya. Kamu kenapa, Rif? Mukamu pucat banget. Aku lihat sesuatu di angkringannya Pak Sastro, jawab Arif dengan suara gemetar. Fajar tertawa kecil, mencoba menenangkan. Kamu kebanyakan nonton film horor. Tapi saat Arif menunjukkan foto yang diam-diam ia ambil semalam, foto samar Pak Sastro di depan sumur dengan bayangan hitam tinggi di belakangnya, wajah Fajar langsung berubah. Rif, itu bukan manusia. Mereka berdua memutuskan untuk datang ke pasar malam itu lagi, tapi dengan membawa sesajen sederhana, bunga melati, dan kemenyan. Arif ingin mencoba menyapa sosok itu, berharap bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi. Namun malam itu, sesuatu jauh lebih menakutkan menanti mereka, karena saat mereka menyalakan lilin di dekat sumur, air di dalamnya mulai bergejolak. Suara seperti desisan ular bercampur bisikan perempuan terdengar jelas. Kenapa kowe ganggu tempatku? Lilin padam, bau amis dan tanah basah semakin kuat. Lalu perlahan, dari dalam sumur itu, muncul tangan pucat dengan kuku panjang, meneteskan darah segar. Arif menjerit. Fajar menariknya menjauh, tapi sebelum mereka sempat berlari, suara tawa serak menggema dari bawah tanah. Wes, W-A-Y-A-He, ... Dan dari arah dapur, pintu kayu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, bara api di tungku yang sudah lama padam menyala lagi, merah menyala, seperti napas makhluk yang baru bangun dari tidur panjangnya. Malam itu, Solo tidak benar-benar tenang, karena di dekat pasar itu, di balik aroma sate dan kopi angkringan, ada sesuatu yang mulai lapar. Apakah kamu mau saya lanjutkan ke bab 6, di mana Arif dan Fajar mulai diganggu oleh danyang pasar secara langsung, bahkan di luar area angkringan, seperti di rumah dan kampus? Bab itu bisa menjadi bab paling menegangkan sebelum rahasia Pak Sastro benar-benar terbuka. Setelah malam mengerikan itu, Arif tidak lagi sama. Matanya selalu terlihat sayu, seolah kurang tidur. Tubuhnya lemas, dan di lehernya muncul garis merah, seperti bekas cakar. Fajar, yang semula hanya ingin membantu, kini ikut ketakutan sejak mereka melihat tangan pucat keluar dari sumur itu. Keduanya merasa selalu diikuti sesuatu yang tak kasat mata. Pagi itu, di kampus, Arif duduk di pojok kantin dengan tatapan kosong. Fajar mencoba mengajaknya bicara. Rif, aku pikir kita harus lapor ke orang pintar atau ustadz. Ini sudah nggak normal. Arif hanya diam, tangannya gemetar saat memegang gelas kopi. Lalu perlahan, ia berkata lirih, setiap malam, aku dengar suara itu dari bawah tempat tidurku. Fajar menatapnya, tak percaya. Suara apa?
Suara itu bilang, "Wis weh, siji kudu tumbas." Kalimat itu sama seperti yang ia dengar dari sumur malam itu. Fajar langsung merinding. Tapi sebelum ia sempat membalas, Arif tiba-tiba berdiri. "Aku harus ke sana malam ini. Aku mau tahu kenapa makhluk itu ngikutin aku." Malam pun datang. Kota Solo diguyur hujan rintik, membuat suasana semakin mencekam. Angkringan Pak Sastro tampak tertutup rapat. Namun dari celah pintu, terlihat nyala kecil seperti bara api. Arif dan Fajar datang membawa senter dan sebotol air doa. Begitu mereka mendekat, hawa panas terasa aneh, seperti ada api di bawah tanah. "Kamu yakin mau masuk?" tanya Fajar. "Aku harus, kalau tidak, makhluk itu bakal terus ngikutin aku." Mereka menyingkirkan papan penutup sumur di belakang dapur. Tapi kali ini, tidak ada bau amis, hanya angin dingin yang berembus dari bawah. Fajar menyorotkan senter ke dalam, tapi cahaya itu seolah disedot oleh kegelapan. Dalam pantulan cahaya terakhir, mereka melihat sesuatu yang bergerak. Perlahan muncul wajah pucat tanpa mata, hanya 2 lubang hitam menganga. Rambut panjangnya basah, menempel di pipi. Suara lirih bergema dari dasar sumur. "Kenapa kowe ganggu perjanjian?" Arif mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari arah dapur. Dari balik tirai kain, muncul Pak Sastro. Wajahnya terlihat aneh, seperti orang yang tidak tidur berminggu-minggu. Matanya merah, bibirnya pucat. "Kalian tidak seharusnya kesini," katanya pelan tapi tegas. "Pak, apa yang sebenarnya Bapak lakukan di sini?" tanya Arif gemetar. "Aku hanya menjalankan janji dengan danyang pasar. Semua orang di sini makan dari rezekinya. Tapi setiap rezeki butuh tumbal." Fajar menatap Arif, ngeri. "Tumble, maksud Bapak?" Pak Sastro menunduk. "Setiap kali angkringanku ramai, 1 nyawa akan diambil. Kadang pembeli, kadang orang yang terlalu banyak tahu." Seketika, bara api di tungku menyala. Suara dari sumur semakin keras, seperti tertawa pelan. "Wis wayahi, tumbal. Wis, ana." Lantai dapur bergetar. Dari arah sumur, keluar asap hitam pekat, membentuk sosok tinggi besar dengan wajah seperti topeng rusak, setengah manusia, setengah arang. Suara napasnya berat, setiap kali menghela. Udara di sekitarnya menjadi panas. Fajar menjerit dan menyiramkan air doa ke arah makhluk itu. Suara mendesis keras terdengar, seperti besi panas disiram air, tapi makhluk itu tidak hilang, justru semakin marah. Tangannya menjulur panjang ke arah mereka, mencengkeram udara. Senter di tangan Fajar padam seketika. Dalam gelap itu, terdengar suara Pak Sastro menjerit, "Ndoro, ampun, kaula nyuwun pangapunten." Tapi suaranya terhenti mendadak, digantikan suara benda berat jatuh ke lantai. Arif berlari menyalakan kembali senter, dan yang terlihat membuat darahnya beku. Tubuh Pak Sastro sudah tergeletak, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya hilang. Di dahinya ada bekas sidik jari hitam, seperti terbakar. Sementara, dari dalam sumur, makhluk itu tertawa. "Janji wis dilanggar, saiki kabeh kudu tumbas." Arif menarik Fajar keluar dapur, berlari ke gang belakang. Tapi begitu mereka melewati pagar, Fajar berhenti mendadak. "Rif, tanganku panas." Saat Arif menoleh, ia melihat urat di tangan Fajar menonjol, berwarna hitam. Kulitnya mulai mengelupas, dan dari dalamnya keluar asap tipis. "Rif, tolong aku," teriak Fajar. Arif panik, berusaha menariknya pergi. Tapi dari arah pasar, suara gamelan tua terdengar, bukan dari dunia nyata. Irama itu berat dan lambat, seperti ritual kuno. Lalu dari setiap sudut gang, muncul bayangan hitam, berwujud manusia tanpa wajah, berjalan perlahan menuju mereka. Arif menjerit dan berlari sekuat tenaga. Fajar tertinggal beberapa langkah, tubuhnya jatuh. Saat Arif menoleh lagi, bayangan-bayangan itu sudah menutupi tubuh Fajar sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah suara berbisik, "Siji, wis tumbas. Arif berhasil keluar dari area pasar menjelang subuh. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, matanya memerah. Tapi saat ia melihat tangannya sendiri, garis hitam mulai muncul di pergelangan. Sama seperti milik Fajar tadi,
Ia menatap ke arah pasar yang kini tampak sepi dan dingin. Namun di kejauhan, di tempat angkringan berdiri, bara arang tampak menyala sendiri di tengah gelap. Dan dari arah angin, terdengar suara lirih memanggil namanya. Arif. Saiki, giliranku tumbas. Malam itu menandai awal dari kutukan danyang pasar yang mulai menuntut lebih dari sekadar sesajen. Ia menuntut jiwa. Sejak malam itu, Arif tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap kali ia berbicara, suaranya seperti kehilangan semangat hidup. Ia jarang keluar kamar, bahkan untuk kuliah pun tidak lagi hadir. Tetangga kos sering mengeluh, karena setiap tengah malam terdengar suara seperti orang menumbuk daging dari kamarnya. Tapi ketika pintu dibuka, Arif selalu sendirian, duduk di lantai, menatap bara arang kecil yang ia bawa pulang dari angkringan Pak Sastro. Malam kejadian itu, arang itu tak pernah padam. Ia sudah mencoba membuangnya ke tong sampah, menenggelamkannya ke ember air, bahkan membungkusnya dengan kain basah. Tapi setiap kali ia kembali ke kamar, arang itu selalu ada di sudut ruangan, menyala pelan, merah seperti mata yang mengintai. Malam demi malam, Arif terus mendengar suara dari bara itu. Kadang seperti orang berbisik di telinganya, kadang seperti suara gamelan pasar yang dimainkan terbalik, pelan, tapi menusuk telinga. Kowe wis janji, saiki giliranmu tumbas. Arif mulai kehilangan akal. Ia menulis di dinding kamarnya dengan arang itu. Aku bukan pesugihan, aku cuma mau tahu kebenaran. Namun kata-kata itu tidak pernah selesai, karena setiap kali ia menulis, tangannya seolah dikendalikan oleh sesuatu. Tulisan itu berubah sendiri menjadi aksara Jawa kuno, dan entah kenapa darahnya mulai menetes dari ujung jarinya tanpa luka apapun. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Arif mendengar suara langkah dari luar kamarnya. Langkah itu berat, perlahan, seperti seseorang menyeret kaki. Pintu kamarnya bergetar pelan, lalu terbuka sedikit. Arif menatap ke arah celah itu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di luar berdiri sosok yang ia kenal, Fajar. Tapi wajah Fajar tidak lagi seperti manusia. Kulitnya mengelupas, matanya bolong, dan mulutnya tersenyum lebar tak wajar. Dari mulutnya menetes arang panas, menyisakan bekas terbakar di lantai. Breath, suaranya serak, seperti dua suara jadi satu. Wiswayahe. Arif menjerit dan mundur, tapi pintu menutup sendiri. Fajar berjalan masuk tanpa suara, tubuhnya meneteskan darah dan arang. Di belakangnya, udara kamar menghitam, berubah seperti asap pekat. Kenapa kamu ikut campur, Rif? Suara itu bukan lagi suara Fajar, tapi campuran dari ratusan bisikan. Danyang pasar marah. Kamu sudah ganggu keseimbangan. Arif berusaha meraih botol air doa di meja, tapi botol itu pecah sendiri sebelum tangannya menyentuhnya. Bara api dari lantai menyala, menjalar ke dinding, tapi tidak membakar. Hanya berubah menjadi bayangan orang-orang berjalan. Ada pedagang, pembeli, dan di antara mereka, wajah-wajah tanpa mata. Semuanya mengarah ke Arif. Tiba-tiba, suara gamelan pasar terdengar lagi. Kali ini sangat jelas, seperti berasal dari bawah tanah. Dari lantai, muncul bayangan besar. Danyang itu, tubuhnya hitam seperti jelaga, matanya kosong, dan di dadanya tampak lubang besar yang menyala seperti tungku. Suaranya berat, menggema di seluruh kamar. Siji wis tumbas. Saiki gilirane penelusur. RF. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha berdoa, menyebut nama Tuhan, tapi setiap kali mulutnya membuka, suara lain keluar dari tenggorokannya. Suara tawa halus perempuan. Bara dari sudut ruangan mulai merambat ke tubuhnya, menyusup ke kulit, menimbulkan bau daging terbakar. Aku nggak mau mati, katanya lemah. Dan yang itu mendekat. Ora, ono, sing mati. Mung dadi, bagian saka, pasar. Makhluk itu menyentuh dahi Arif dengan jari panjangnya yang seperti bara. Seketika tubuh Arif bergetar hebat, matanya putih, dan ia menjerit panjang sampai suaranya habis. Bara di tubuhnya menyala semakin terang, sampai akhirnya padam dalam sekejap. Pagi harinya, penghuni kos menemukan kamar Arif kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada darah,
Hanya arang berserakan di lantai, membentuk jejak kaki menuju jendela yang terbuka. Di dinding, tertulis dengan arang besar, "Rejeki iki, ora gratis." Beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa angkringan Pak Sastro kini dibuka kembali, tapi oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mirip Arif, hanya saja lebih pucat, matanya sayu, dan setiap malam selalu menaruh sesajen kecil di bawah meja. Persis seperti yang dulu dilakukan Pak Sastro. Pedagang-pedagang di sekitar pasar mulai berbicara pelan. Takut, mereka bilang setiap kali angkringan itu buka, ada satu orang yang jatuh sakit atau hilang tanpa jejak. Tapi mereka tidak berani menegur, karena bara di tungku angkringan itu tidak pernah padam. Bahkan saat tidak ada yang menyalakan, dan jika seseorang lewat di dekat sana tengah malam, mereka akan mencium aroma amis darah bercampur kopi, lalu mendengar suara samar dari arah dapur. Wis wayahit. Lalu api tungku menyala, pelan, seolah menyambut pengunjung baru. Depot angkringan pesugihan di Solo menjadi legenda urban baru di Solo. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya sekarang. Tapi setiap malam, bara arangnya tetap hidup. Konon, Danyang pasar masih menagih tumbal bukan dari pedagang, tapi dari siapapun yang berani mencari tahu kebenaran di baliknya. Karena di pasar, keberuntungan selalu punya harga, dan kadang harga itu adalah jiwamu sendiri.